Buat gua, buat apa lu menciptakan 1000 banyak peluang, 1000 banyak kesempatan, tapi kalau finishing akhirnya masih buruk, itu nggak menguntungkan tim lu. Justru itu malah mempersulit tim lu untuk mendapatkan kemenangan. Hello, what's up guys? Balik lagi di channel Fun Abu. Di channel ini gue akan bahas beberapa pertandingan yang ada di Liga Indonesia, Liga Inggris, Champions League, dan juga Europa League. So, buat lu yang suka sama bola, ini cocok banget men buat lu. Lu harus lihat ini review pertandingan bola. So, gue nggak mau berlama-lama lagi, karena kemarin ada pertandingan di Liga Indonesia, Arema versus PSIS Semarang. So, kemarin lo nonton nggak? Nonton ya, agak-agak sedikit nonton ya, tapi it's okay lah. Kita akan bahas di sini. Oke, di babak pertama Arema mencoba menguasai pertandingan, di mana mereka mencoba melakukan passing kombinasi pendek 1-2 yang menciptakan beberapa tusukan-tusukan terupas-terupas yang sebenarnya end passingnya itu masih banyak banget yang gagal. Sayang banget sih, Pak. Ada beberapa kali terupas yang gue hitung tuh ada 3 di babak pertama, cuman finishingnya tuh masih pada ke atas. Dedik dapat 2 peluang sekaligus. Di antaranya yang pertama, dia coba syuting dari luar kotak penalti dan bolanya masih melambung ke atas guys. Yang kedua, dia dapat ruang kosong, nggak dijaga siapa-siapa, dapat bola dari Fortes yang usaha dari belakang lari sampai nusuk ke depan. So, usaha Fortes tuh nggak dimanfaatkan dengan baik sama Dedik. Kenapa? Karena Dedik naruh bolanya di tiang deket. Posisi kiper ada di tiang deket. Itu salah banget men. Harusnya dia taruh di posisinya tuh bolanya di tiang jauh. Mungkin itu akan lebih dapet gitu. Bukan tanpa peluang, PSIS juga mendapatkan beberapa sedikit peluang. Mereka melakukan kombinasi pendek juga karena yang gue lihat ada Septian David Maulana, ada Rian, itu mereka melakukan kombinasi-kombinasi dan akhirnya si Rian ini mendapatkan peluang syuting dari luar kotak penalti. Dan bolanya ini menghujam deras ya. Untung kiper Arema ini masih jago. Dalam artian dia tuh berhasil menangkap bola itu dan gak ditepis. Itu keren banget sih menurut gue. Secara keseluruhan di babak pertama, kedua tim selalu melakukan passing pendek kombinasi. Dan beberapa kali mereka berhasil melakukan itu. Tapi end passingnya ini kadang buruk. Ada yang end passingnya nggak nyampe ketika di kotak penalti, ada yang finishingnya malah ke atas, malah melenceng, malah ke kiper. Itu sayang banget gitu. Lu udah usaha dari tengah, dari belakang ke tengah ke depan, tapi finishingnya malah nggak dapet. By the way, gue suka banget di babak pertama sama VBK karena dia tuh skill ya. Dia nunjukin skillnya, dia lewatin beberapa orang dan passingnya pun nyampe. Cuman sayangnya dia belum dapat peluang emas. Gua rasa harusnya di babak kedua Arema melakukan itu dan lebih menusuk ke dalam lagi supaya mereka bisa dapat peluang. Di babak kedua, Arema masih mendominasi permainan di mana mereka masih mengkombinasikan passing-passing pendek. Tetapi yang justru anehnya, ini kan skor masih 0-0 ya. Justru tempo malah melambat. Harusnya kan masih 0-0. Harusnya dia kejar dong. Mereka kedua timnya harusnya saling mengejar, saling mencoba untuk keluar. Tapi mereka kedua tim ini masih berjaga-jaga, masih hati-hati dan malah melambatkan temponya. Dedik mendapatkan peluang kembali di mana ia mencoba syuting lagi tapi bolanya masih ke atas guys. Ini udah kesekian kali, dia udah 3 kali kalau nggak salah dia dapat peluang emas tapi masih belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Dan beberapa dari sayap-sayap Arema seperti Fortes, Dendi Santoso itu mengirim umpan tapi sayangnya lagi strikernya itu telat datang. Gue udah hitung berapa kali, 2 atau 3 kali itu Fortes ngirim umpan dan nusuk ke dalam tapi strikernya tuh telat. Kalau nggak salah kan depannya tuh Dedik ya, karena kan Kuseri Judo dicadangin gitu. Sayang banget gitu, dapat peluang, udah kerja keras tapi nggak ada orang di sana, nggak ada finisher. PSIS bukan tanpa peluang guys, mereka memasukkan Bruno Silva untuk menambah daya gedor mereka. Dan usaha itu berhasil di mana Bruno Silva mendapatkan bola liar dan ia coba masuk ke dalam
Dan itu ada satu pemain ya, gua nggak tahu siapa namanya, udah dikasih umpan mateng tapi penyelesaian akhirnya kenapa masih melebar. Padahal itu bola udah enak banget tuh, udah manja banget. Tinggal lu sontek aja taruh di pojok sebelah kanan. Di penghujung akhir babak, Arema beberapa kali mendapatkan peluang. Tapi. Lagi-lagi bolanya ke atas. Bolanya melenceng. Bolanya ke gawang. Gak ngerti gue. Padahal ini sebenarnya gue memperhatiin ya, Arema nih banyak sekali kesalahan-kesalahan seperti tadi. Itu ada di pertandingan sebelumnya melawan Sleman. Mereka banyak sekali membuang peluang, bolanya ke atas. Banyak sekali yang bola ke atas itu. Dan sepertinya yang gue lihat ini gak ada perubahan. Gak ada evaluasi. Karena masih banyak bola yang ke atas. Buat gue, buat apa lu menciptakan 1000 banyak peluang, 1000 banyak kesempatan, tapi kalau finishing akhirnya masih buruk, itu nggak menguntungkan tim lu. Justru itu malah mempersulit tim lu untuk mendapatkan kemenangan. Sangat disayangkan gitu. Gue harap beberapa pertandingan ke depan, baik PSIS Semarang maupun Arema Malang, itu bisa belajar, bisa evaluasi di mana mereka masih banyak tendangan-tendangan yang keluar ke atas. Gua rasa skor 0-0 itu adil untuk mereka. Karena mereka sama-sama bekerja keras, mereka bersemangat, mereka disiplin, mereka mencoba untuk memenangkan pertandingan. Tapi sayang ya, keberuntungan masih belum berpihak. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini. Terima kasih masih stay di sini. Teman-teman, buat kalian yang suka sama video ini, kalian bisa share kemanapun media sosial yang ada, seperti TikTok, Instagram, Facebook, ataupun yang lainnya. Terima kasih udah mendukung channel ini. Jangan lupa like dan juga subscribe-nya. Yuk, terima kasih. Salam Liga Indonesia.